Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Nawisya Amadea dengan NIM 254111104. Nah, saya dari TPB 15 Prodi Administrasi Publik. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan analisis dan usulan kebijakan publik terkait masalah aksesibilitasi pendidikan di kota kita, yaitu Kota Bandung ya. Nah, kita itu fokus pada solusi anak sekolah ya yang tinggal di area perumahan yang sulit dijangkau kendaraan umum besar, atau sekolahnya itu di dalam perumahan ya, dalam perumahan yang jalanannya itu tidak besar. Kebijakan yang saya usulkan ini berjudul Layanan Mikroakses Sekolah, yaitu LMAS. Nah, ini bertujuan untuk menjamin hak setiap anak untuk berangkat dan pulang sekolah dengan aman dan mudah, terlepas dari lokasi rumah mereka. Program bus sekolah yang ada itu bagus, tapi ia tidak bisa masuk ganggang perumahan karena ukurannya sangat besar. Nah, hasilnya macet di mana-mana, keamanan anak terancam, dan juga banyak anak yang telat. Nah, orang tua itu terbebani dengan mengantar anak setiap hari. Nah, ini adalah isu yang harus diselesaikan. Kebijakan baru ini harus berlandaskan 3 prinsip utama, yaitu yang pertama responsif, yang artinya peka terhadap kebutuhan spesifik warga perumahan. Nah, yang kedua yaitu efektif, ya kita harus fokus pada solusi gimana menyelesaikan masalah transportasi secara nyata. Dan yang ketiga adalah keadilan akses, yaitu memastikan tidak ada diskriminasi dalam layanan publik. Sekarang saya akan memvisualisasikan atau mengilustrasikan kira-kira bagaimana sih kendaraan LMAS ini. Nah, kendaraan LMAS itu yang saya maksud adalah seperti ini. Nah, ini mirip sekali dengan bus sekolah, tapi versi kecilnya ya, yang bisa masuk sekolah yang ada dalam perumahan itu, karena kan gak semua perumahan itu bisa dimasuki oleh bus, jadi kita pakai versi mininya seperti Elf Mini gitu. Nah, solusi saya adalah layanan mikro akses sekolah, yaitu LMAS. Nah, LMAS yang saya buat ini adalah berupa kendaraan ya, kendaraan buat anak sekolah. Nah, ini itu seperti bus sekolah tapi versi mininya. Nah, LMAS ini itu sudah dirancang bisa masuk perumahan gitu, bisa masuk sekolah yang ada dalam perumahan gitu, yang bis itu tidak bisa masuk ke sana gitu. Nah, ini itu berfungsi sebagai feeder atau pengumpan. Berikutnya ada implementasi LMAS menuntut sinergi kuat antar organisasi. Nah, yang pertama ada Dinas Perhubungan bertugas untuk menetapkan standar keamanan dan rute mikro. Yang kedua ada Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan ini bertugas untuk memetakan prioritas sekolah dan jumlah siswa. Yang paling penting, yang ketiga ada kemitraan komunitas ya. Ini tuh bekerja sama dengan pengurus RW dan operator transportasi lokal, memberdayakan mereka untuk menjalankan LMAS ini. Agar kebijakan ini langgeng, kita itu mengkombinasikan subsidi APBD. Nah, subsidi APBD ini itu untuk biaya perawatan dan operasional ya. Terus ada dana CSR dari perusahaan properti yang ada di area tersebut ya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dan yang ketiga itu ditutupi dengan iuran komunitas ya. Ini tuh iuran komunitas ini dibuat sangat terjangkau karena sudah ada subsidi dari pemerintah ya. Dampak dari kendaraan LMAS ini itu sangat positif ya teman-teman. Kenapa? Karena ini itu meningkatkan keselamatan siswa dan juga peningkatan kehadiran siswa ya. Ini juga meminimalisir keterlambatan siswa. Nah, secara lingkungan ini itu mengurangi kemacetan gitu ya. Ini itu juga mengurangi kemacetan juga di Bandung ya, terutama di daerah perumahan. Demikianlah usulan kebijakan layanan mikroakses sekolah atau LMAS. Nah, akses pendidikan yang baik itu dimulai dari transportasi yang terjamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.